Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disebut sebagai konstitusi, ya. Nah, konstitusi itu kita bahas pertama mengenai pengertian dan sebutan-sebutan dari bahasa yang lainnya, ya. Nah, ini ada 4 bahasa yang menyebutkan mengenai konstitusi atau istilah konstitusi, ya. Nah, bahasa yang pertama adalah bahasa Inggris. Konstitusi dalam bahasa Inggris itu adalah constitution. Lalu dalam bahasa Belanda adalah constitutie. Nah, lalu dalam bahasa Jerman yang ketiga adalah constitution. Lalu yang ketiga, yang keempat itu adalah dalam bahasa Latin, yaitu constitutio. Nah itu ya, jadi ada 4. Yang pertama dalam bahasa Inggris itu ada constitution, Belanda constitutie, bahasa Jerman constitution, dan yang keempat itu adalah constitutio. Nah, semua itu artinya adalah undang-undang dasar atau hukum dasar, ya. Penyebutannya itu macam-macam, ya. Cuman ibu lafalnya kurang jelas mungkin karena ibu kan bukan asli orang sana, ya. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia sendiri itu konstitusi dibacanya konstitusi dan artinya juga hukum dasar, ya. Konstitusi dibagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau biasa disebut sebagai konvensi. Kita bahas satu persatu, ya. Untuk konstitusi tertulis, pengertiannya adalah aturan-aturan pokok dasar negara yang mengatur tentang pembangunan dan ketatanegaraan di dalam suatu negara. Contohnya yaitu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa disebut konstitusi tertulis? Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbentuk buku atau ada tulisannya, sehingga di sana dicantumkan mengenai undang-undang atau aturan-aturan hukum dasar di dalam negara Indonesia. Nah, sekarang pengertian konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis atau yang biasa disebut konvensi, artinya adalah kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul di dalam suatu negara. Contohnya, yang pertama, pengambilan keputusan MPR secara musyawarah mufakat. Yang kedua, pidato presiden tanggal 16 Agustus. Nah, pidato presiden ini dilaksanakan setiap 16 Agustus sebelum hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, pidato presiden yang dilaksanakan sebelum sidang MPR. Nah, itu ya. Jadi konstitusi dibagi 2, konstitusi tidak tertulis dan konstitusi tertulis. Kebalik ya. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Jadi dapat disimpulkan arti dari konstitusi itu adalah sebuah hukum dasar yang dijadikan pedoman ketatanegaraan di dalam suatu negara. Jadi konstitusi atau undang-undang dasar ini mengatur tentang ketatanegaraan, ya. Dari tata negara paling tinggi, sedang, dan rendah. Nah, tinggi itu biasanya itu disebut sebagai pemerintahan, ya, ada lembaganya. Ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, presiden, menteri, terus tentang DPR, DPRD, komisi yudisial, terus ada MK, KY, dan lain sebagainya. Juga diatur juga mengenai pemerintahan tentang otonomi daerah, yaitu tentang negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan semuanya itu diatur di dalam hukum dasar atau yang biasa disebut konstitusi. Nah, secara hierarki konstitusi itu berada di dalam tata urutan yang paling tinggi atau yang paling fundamental.
Nah, jadi yang disebut fundamental ini, hukum-hukum yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Maka dari itu disebut sebagai hukum yang paling tinggi. Nah, paham ya mengenai pengertian konstitusi? Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai perumusan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dimulai saat sidang BPUPKI yang kedua, yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, jadi pembahasan tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 itu membahas mengenai yang pertama, bentuk negara, yang kedua, pemerintahan baru, yang ketiga, rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bahas dulu tentang rancangannya ya. Kita urutkan dari sidang yang pertama, yaitu tanggal 10 Juli 1945. Nah, jadi pada tanggal 10 Juli ini dibentuk Panitia Hukum Dasar yang dengan anggota 19 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, di sini juga membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo, lalu anggotanya ada Wongso Negoro, R. Soekarjo, A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukimo. Ya. Nah, selanjutnya tanggal 13 Juli 1945. BPUPKI berhasil membahas mengenai lambang negara Indonesia, lalu menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu juga sebutan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan yang keempat membentuk Panitia Penghalus Bahasa. Panitia Penghalus Bahasa itu yang menyempurnakan bahasa-bahasa di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan semuanya ya. Lalu tanggal 14 Juli 1945, yang pertama ada sidang pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Lalu yang kedua, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang berjumlahnya itu, jadi panitia perancang Undang-Undang Dasar itu sudah merancang 42 pasal di dalam Undang-Undang Dasar, yang di dalamnya terdiri dari 5 pasal yang masuk tentang aturan peralihan dan 1 pasal tentang aturan tambahan ya. Lalu masuk ke tanggal 15 Juli 1945. Pembahasan yang pertama adalah mengenai rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengenai pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah disepakati oleh semua anggota BPUPKI ya. Nah, jadi pada tanggal 16 Agustus, hari terakhir sidang, itu sudah diterima secara bulat yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga adanya diterima usul Panitia Keuangan dan Panitia Pembela Tanah Air. Tanggal 17 Juli 1945 penyempurnaan dari semua sidang-sidang yang sudah dilakukan di tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, itulah dia runtutan sidang yang dilaksanakan untuk merancang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, untuk merancang sebuah dasar negara, sebuah konstitusi negara itu tidak mudah seperti menjentikan jari. Tidak seperti itu ya anak-anak. Yang namanya perancangan dan perumusan itu dilakukan secara susah payah dalam keadaan mereka itu sedang dijajah, meskipun akhir-akhir masa penjajahan ya. Tapi kan pada saat itu tidak tahu masyarakat Indonesia itu sedang mau kemerdekaan, karena tidak ada yang tahu merdeka itu kapan ya. Sehingga di situ dibuat dasar negara dan konstitusi negara Indonesia itu di dalam sebuah tekanan-tekanan yang sedang dijajah ya. Nah, maka dari itu kita semua patut bersyukur karena dalam kehidupan hari ini, bahkan sebelum hari ini, kita sudah merasakan yang namanya merdeka. Artinya merdeka itu adalah
bebas ya. Kita bebas di dalam suatu tekanan-tekanan negara lain. Kita sekarang bisa mendirikan negara kita, berkehidupan dengan baik. Nah, yang kita harus lakukan sekarang di zaman sekarang, era milenial seperti sekarang, kita harus terus mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, melakukan hal-hal yang positif dan baik untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Oke, hari ini sampai di sini saja pertemuan hari ini. Ibu harap kalian semua paham dan kita berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.